Dewi menyalahkan Budi atas keterlambatan pengiriman barang penting. Ia dipecat secara simbolis di depan tim. Saya Budi Setiawan, seorang staf logistik biasa, di sebuah perusahaan multinasional di Jakarta. Tempat saya tinggal bukanlah apartemen mewah atau rumah megah di komplek elit. Saya tinggal di sebuah kontrakan sempit di pinggiran kota Depok. Sebuah kamar sederhana yang saya bagikan dengan kenangan dan harapan. Dindingnya retak-retak, listrik sering padam, dan kamar mandi luar. Tapi bagi saya, ini adalah rumah. Karena disinilah saya bisa merasa aman. Meskipun hanya sejenak, sebelum kembali ke dunia yang tidak ramah. Setiap pagi, saya bangun jam 4:30, mandi dengan air dingin, memakai baju rapi yang sudah saya setrika semalam, lalu menyiapkan bekal makan siang. Saya tidak punya mobil, bahkan motor pun hanya sepeda motor tua yang saya beli dari uang tabungan bulan lalu. Perjalanan dari kontrakan ke kantor memakan waktu hampir 2 jam. Naik angkot, lalu dilanjutkan dengan bus Transjakarta, lalu jalan kaki sedikit. Tapi saya tidak pernah mengeluh, karena di balik semua itu, ada 2 orang yang menunggu kabar dari saya, Ibu dan Andi. Adik saya, Ibu tinggal di kampung, di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Setelah ayah meninggal, saya menjadi tulang punggung keluarga. Andi masih duduk di bangku SMA, bercita-cita menjadi dokter. Saya tidak pernah mengatakan padanya betapa beratnya hidup ini. Saya hanya terus berusaha, berjuang, dan percaya bahwa suatu hari, semua ini akan berubah. Saat tiba di kantor, saya langsung menuju gudang logistik. Itulah dunia saya. Kotak, stiker pengiriman, daftar inventaris, dan suara forklift yang tidak pernah berhenti. Pekerjaan yang sering dianggap remeh tapi bagi saya, itu adalah pekerjaan yang memberi makan keluarga saya. Tapi, ada satu hal yang membuat hari saya terasa berat. Dewi Maharani. Dewi adalah CEO perusahaan kami. Cantik, cerdas, karismatik, tapi juga dingin, perfeksionis, dan sangat tegas. Terlalu tegas, sampai-sampai hampir semua karyawan takut padanya. Termisak saya tidak tahu apa yang salah dengan saya di matanya. Tapi setiap kali ia lewat di dekat gudang, atau saat ada rapat koordinasi, ia selalu menemukan alasan untuk mengkritik saya. Kadang karena barang yang datang terlambat 5 menit, kadang karena label pengiriman yang sedikit miring. Tapi yang paling menyakitkan, ia melakukannya di depan orang banyak. Budi, ini sudah yang ketiga kalinya pengiriman terlambat. Apa kamu tidak bisa bekerja dengan benar? Atau kamu hanya ingin duduk di sini tanpa tujuan? Saya hanya bisa menunduk, menahan amarah, dan rasa malu. Saya tahu, ia tidak akan peduli dengan alasan saya, bahwa kemarin ada ban bocor di truk, atau bahwa saya harus menggantikan rekan kerja yang cuti karena sakit. Ia hanya melihat hasil, dan jika hasil itu tidak sesuai standar, saya adalah orang yang disalahkan. Tapi saya tidak pernah membantah. Saya hanya mengangguk, lalu berusaha memperbaiki kesalahan. Saya tahu, jika saya membantah, mungkin saya akan kehilangan pekerjaan ini. Dan jika itu terjadi, maka Andi tidak akan bisa melanjutkan sekolah. Ibu akan menangis, dan saya akan gagal sebagai kakak dan anak. Sore itu, seperti biasa, saya pulang dengan rasa lelah yang menumpuk. Tapi sebelum pulang, saya mampir ke minimarket untuk membeli beras dan obat batuk untuk diri saya sendiri. Saya tidak punya asuransi kesehatan, dan sakit pun tidak pernah meminta izin. Di kontrakan, saya membuka laptop tua saya. Saya menelpon ibu via WhatsApp. Suara saja, sinyal lemah, tapi cukup untuk mendengar suara lembutnya. Budi, kamu makan teratur ya, jangan lupa istirahat. Iya Bu, aku baik-baik saja. Andi gimana? Dia semangat belajar. Katanya, mau jadi dokter. Aku bangga padamu nak. Kamu sudah berjuang keras. Saya tersenyum tipis. Aku akan pastikan dia bisa kuliah. Aku janji. Kami berbincang sebentar. Lalu sinyal hilang. Saya menatap layar yang gelap. Lalu menutup laptop. Saya berbaring di kasur tipis saya. Menatap langit-langit yang retak-retak. Saya tahu, hidup ini tidak adil. Tapi saya juga tahu bahwa kekuatan saya bukan dari jabatan,
atau kekayaan, tapi dari cinta dan tanggung jawab pada keluarga. Dan meskipun Dewi Maharani sering melihat saya sebagai sampah, saya akan terus berdiri. Karena suatu hari, mungkin, ia juga akan melihat bahwa saya bukan hanya staf logistik biasa. Mungkin, matahari belum terbit. Ketika saya membuka mata, udara di kontrakan masih terasa lembab dan suara tetesan air dari pipa bocor di atap terus mengalun seperti irama pagi yang biasa menemani. Saya bangun lebih awal dari biasanya karena hari ini ada pengiriman barang penting ke cabang Bandung. Jika terlambat, saya tahu Dewi akan menghukum saya dengan kata-kata Nia yang tajam. Saya memakai baju kerja yang sudah saya setrika semalam, lalu menyeduh kopi instan tanpa gula. Tubuh saya terasa lelah, tapi saya tidak punya waktu untuk sakit. Saya harus kuat, saya selalu harus kuat. Perjalanan ke kantor terasa lebih berat hari ini. Bus penuh sesak, dan bau keringat serta parfum murah bercampur jadi satu. Memik, pegangan di atas, mencoba menjaga keseimbangan. Di sekitar saya, orang-orang sibuk dengan dunia mereka masing-masing. Ada yang sibuk mengetik di laptop, ada yang tertidur sambil memegang handphone, ada juga yang seperti saya, hanya menatap jalan, sambil memikirkan hari yang akan datang. Saat tiba di kantor, saya langsung menuju gudang logistik. Pak Rudi, atasan langsung saya, sudah menunggu dengan daftar pengiriman. Ia menyapa saya dengan singkat, lalu memberikan instruksi. Ia bukan orang yang suka banyak bicara, tapi ia baik, setidaknya. Ia tidak pernah menyalahkan saya tanpa alasan. Kamu bisa selesaikan ini sebelum jam 10? Tanyanya. Insya Allah, Pak. Saya usahakan. Saya mulai bekerja, memilah-milah barang, menempelkan label, memastikan dokumen lengkap, dan menyiapkan truk pengiriman. Saya tahu, pekerjaan ini mungkin terlihat biasa bagi banyak orang, tapi bagi saya, ini adalah tanggung jawab yang harus saya lakukan dengan sebaik mungkin. Bukan demi pujian, bukan demi jabatan, tapi demi keluarga saya. Saat jam istirahat tiba, saya duduk sendirian di sudut kantin, memakan bekal yang saya bawa dari kontrakan. Nasi putih, dengan telur rebus dan sambal. Cukup untuk mengisi perut, tapi tidak cukup untuk mengisi rasa sepi di hati. Saya melihat ponsel saya, lalu membuka foto keluarga. Foto lama, di mana kami bertiga masih lengkap. Ayah, ibu, Andi dan saya. Menelpon ibu. Sinyalnya lemah, tapi cukup untuk mendengar suaranya. Budi, kamu sudah makan? Tanyanya. Iya, Bu. Baru selesai makan. Kamu gimana? Sehat? Tadi Andi bilang, dia dapat ranking 2 di kelas. Katanya, dia ingin jadi dokter, supaya bisa merawat ibu. Saya tersenyum. Dia hebat. Aku bangga sama dia. Ibu terdiam sejenak. Kamu juga hebat, Nak. Kamu tidak pernah mengeluh. Meskipun hidupmu sulit, ibu tahu kamu selalu berjuang untuk kami. Saya menelan ludah, berusaha menahan perasaan yang mulai menggenang. Aku hanya ingin kalian bahagia. Aku akan pastikan Andi bisa kuliah. Aku janji. Ibu terdengar menarik napas panjang. Jangan terlalu memaksakan diri, Nak. Jaga kesehatanmu juga. Ibu tidak mau kamu sakit. Saya menatap lenggit-lenggit kantin, berusaha menahan air mata. Aku baik-baik saja, Bu. Aku kuat. Kami berbincang sebentar lagi. Lalu sinyal hilang. Saya memandang layar ponsel yang gelap, lalu tersenyum. Saya tahu, semua ini tidak mudah. Tapi setiap kali saya mendengar suara ibu, atau melihat foto Andi yang tersenyum, saya kembali punya kekuatan untuk melangkah. Saat saya kembali ke gudang, saya melihat Dewi sedang berjalan dengan langkah tegas. Rambutnya rapi, wajahnya datar, dan tatapannya tajam. Ia berbicara dengan salah satu kepala divisi, lalu berjalan ke arah saya. Saya langsung berdiri tegak, mencoba menampilkan ekspresi netral. Tapi saya tahu, ini pasti akan menjadi buruk. Budi, ujarnya, tanpa basa-basi. Pengiriman ke Bandung belum berangkat? Sudah, Bu. Saya baru saja selesai menyiapkannya. Ia menatap saya tajam. Kenapa tidak ada laporan di sistem? Saya menahan napas. Saya belum sempat input, Bu. Saya fokus dulu pada pengiriman, agar tidak terlambat. Ia mendengus. Jadi kamu pikir, pekerjaan logistik hanya soal mengirim barang? Tidak. Ada laporan. Berarti tidak ada bukti. Ini bukan kerjaan anak kecil, Budi.
Ini perusahaan besar. Saya menunduk. Maaf Bu, saya akan perbaiki. Ia menggeleng. Lalu berjalan pergi. Tapi sebelum pergi sepenuhnya, ia berhenti sejenak dan berkata tanpa menoleh. Jangan jadi beban perusahaan lagi. Saya menatap punggungnya yang menjauh. Saya tahu, ia tidak akan pernah melihat saya sebagai orang yang penting. Tapi itu tidak masalah. Saya tidak perlu ia lihat. Yang penting, keluarga saya tahu betapa berharganya saya bagi mereka. Dan itu cukup. Hari itu, hujan turun sejak pagi. Langit Jakarta seperti ikut menangis atas beban yang terus saya pikul. Saya berjalan masuk ke kantor dengan jaket basah dan sepatu yang sudah mulai mengelupas. Saya tahu, hari ini akan menjadi hari yang berat. Tapi saya tidak tahu betapa beratnya sampai akhirnya semua itu terjadi. Saat saya sampai di gudang, Pak Rudi sudah menunggu dengan wajah cemas. Budi, kamu harus segera ke ruang rapat. Dewi mau bicara. Saya Turgi. Biasanya, rapat logistik hanya dihadiri oleh tim internal. Dewi hampir tidak pernah terlibat langsung. Tapi saya tahu, jika ia memanggil, pasti itu bukan hal yang menyenangkan. Saya membersihkan tangan dengan cepat, lalu bergegas ke lantai atas. Di ruang rapat utama, semua kepala divisi sudah duduk di sekeliling meja besar. Di ujung meja, Dewi duduk dengan postur tegak, wajah datar, dan tatapan dingin. Ia mengetik sesuatu di laptopnya, seolah-olah tidak menyadari kehadiran saya. Silakan duduk, katanya tanpa menoleh. Saya duduk di kursi kosong di ujung meja, jauh dari yang lain. Saya bisa merasakan pandangan mereka semua mengarah pada saya. Ada yang sinis, ada yang aku, ada juga yang langsung mengalihkan pandangan, seolah tidak ingin terlibat. Dewi akhirnya menutup laptopnya dan menatap saya. Kemarin, pengiriman spare part ke cabang Medan terlambat 12 jam. Ini menyebabkan kerugian sekitar 80 juta rupiah. Karena proses produksi di sana terhenti. Saya menjerat karet alis saya. Saya tidak tahu itu sampai menyebabkan kerugian sebesar itu. Tapi saya bisa jelaskan. Tidak perlu penjelasan, potongnya. Saya hanya ingin kamu tahu bahwa kelalaianmu berdampak besar pada perusahaan. Saya terdiam. Saya tahu. Itu bukan kelalaian saya. Truk yang mengangkut barang itu mogok di tengah jalan karena ban bocor. Dan saya sudah berusaha mencari solusi secepat mungkin. Tapi, saya juga tahu, Dewi tidak ingin penjelasan. Ia hanya ingin menyalahkan. Saya minta maaf, Bu. Saya akan pastikan itu tidak terjadi lagi. Dewi tersenyum tipis. Tapi tidak ada kehangatan di sana. Hanya dingin. Kamu selalu minta maaf, Budi. Tapi kesalahanmu terus terjadi. Mungkin kamu memang tidak cocok di posisi ini. Pak Rudi menoleh pada saya, tapi tidak mengatakan apa-apa. Kepala Divisi Logistik, Pak Aryo, malah menepuk meja dan berkata, saya sudah bilang dari dulu, Budi ini beban, harusnya kita ganti dia dari dulu. Saya mengepalkan tangan saya. Saya ingin membantah, ingin mengatakan bahwa saya sudah berusaha sebaik mungkin. Ingin mengatakan bahwa saya tidak punya mobil, tidak punya tim besar, hanya punya diri sendiri dan tanggung jawab yang terus menumpuk. Tapi saya tidak mengatakan apa-apa. Saya hanya menunduk. Dewi akhirnya berdiri. Kamu bebas pergi. Saya akan putuskan nasibmu nanti sore. Saya bangkit dari kursi, lalu keluar dari ruang rapat. Di luar, hujan semakin deras. Saya berjalan kembali ke gudang dengan langkah berat. Saat tiba di sana, saya duduk di pojok, memegang kepala saya, berusaha menahan amarah, rasa sakit, dan kelelahan yang mulai menggerogoti. Saya ingin menyerah. Saya ingin pulang. Saya ingin berteriak, tapi kemudian, saya melihat foto keluarga di ponsel saya. Foto lama, saat kami masih lengkap. Saya membuka pesan dari Andi yang masuk pagi tadi. Kak, aku ranking 2 lagi. Aku ingin jadi dokter, supaya bisa bantu kakak. Dan ibu, aku tidak akan menyerah. Kamu juga jangan menyerah. Ya, saya menarik napas panjang. Saya tahu, Andi tidak menyerah. Ibu juga tidak menyerah. Lalu bagaimana saya bisa menyerah? Saya bangkit, lalu kembali bekerja, memastikan pengiriman hari ini berjalan lancar. Penyusun laporan dengan detail, menyapa rekan kerja dengan senyum. Meskipun saya tahu, mereka tidak akan membalasnya.
Saya tidak akan menyerah. Bukan demi Dewi, bukan demi perusahaan, tapi demi keluarga saya. Keluarga yang membuat hidup ini tetap berarti. Hari itu, langit Jakarta mendung, angin bertiup cukup kencang. Dan udara terasa lembab, meskipun belum hujan. Saya sedang sibuk menyiapkan pengiriman ke cabang Semarang ketika suara teriakan dari resepsionis memecah keheningan kantor. Bu Dewi, pingsan. Cepat, tolong. Saya langsung berlari ke lantai atas. Di lobi utama, beberapa karyawan sudah berkumpul, tapi tidak ada yang berani mendekat. Dewi tergeletak di lantai. Wajahnya pucat. Napasnya tersengal, matanya tertutup. Tubuhnya lemas. Saya bisa melihat betapa takutnya orang-orang di sekitar. Tapi yang lebih mengejutkan adalah sikap mereka. Tidak ada yang berusaha menolong. Hanya diam, melihat, dan menunggu. Saya mendekat. Jangan cuma berdiri. Panggil ambulans, teriak saya. Tapi tidak ada yang merespons. Mereka hanya saling pandang. Seolah takut disalahkan jika melakukan kesalahan. Saya tahu. Ini bukan saatnya menunggu. Saya berlutut di samping Dewi. Saya menyentuh tangannya dingin, napasnya pendek. Saya cepat-cepat mengangkat tubuhnya dengan hati-hati, lalu membopongnya ke mobil saya yang terparkir di depan kantor. Beberapa orang mulai sadar. Dan akhirnya, salah satu staf admin menghubungi ambulans. Saya tahu, saya tidak punya SIM ambulans. Saya juga tahu. Saya bukan dokter, tapi saya juga tahu. Jika saya menunggu, mungkin Dewi tidak akan selamat. Saya menyetir secepat mungkin ke rumah sakit terdekat. Di sepanjang jalan, saya terus memantau napasnya, berusaha menjaga kesadarannya. Meskipun ia tidak merespons, saat tiba di IGD, dokter langsung membawanya masuk. Saya duduk di ruang tunggu. Tangan saya masih gemetar. Saya melihat jam dinding. Hanya berlari sekitar 15 menit. Tapi terasa seperti berjam-jam. Beberapa menit kemudian, Pak Aryo dan beberapa kepala divisi tiba. Mereka melihat saya. Lalu, saling pandang. Tapi tidak ada yang mengucapkan terima kasih. Tidak ada yang bertanya apa yang terjadi. Mereka hanya duduk, menunggu. Seperti biasa. Saya merasa aneh. Saya baru saja menyelamatkan nyawa bos saya, tapi tidak ada yang menghargainya. Setelah beberapa jam menunggu, dokter keluar. Kondisi pasien stabil. Dia mengalami kelelahan berat, dehidrasi, dan tekanan darah rendah. Mungkin terlalu banyak bekerja. Saya menarik napas lega. Dia bisa pulang besok jika tidak ada komplikasi? Iya. Tapi harus istirahat total. Pak Aryo mengangguk. Terima kasih dokter, saya ingin pulang. Tapi saya memutuskan untuk menunggu sampai Dewi siuman. Saya tidak tahu mengapa. Mungkin karena rasa penasaran. Mungkin juga karena saya ingin memastikan dia baik-baik saja. Meskipun selama ini, ia hanya menyakiti saya. Beberapa jam kemudian, Dewi akhirnya membuka matanya. Saya melihatnya dari balik tirai IGD. Ia menatap sekeliling, lalu melihat saya. Kamu, ujarnya, dengan suara serak saya mendekot. Iya bu, saya yang bawa ibu ke sini. Ia terdiam sejenak, lalu berkata, kenapa kamu menolongku? Saya tersenyum tipis, karena saya tidak bisa biarkan seseorang meninggal di depan mata saya. Meskipun ibu sering membenci saya. Ia menatap saya lama, lalu berkata pelan, terima kasih. Itu adalah kata pertama yang pernah ia ucapkan pada saya, dengan nada yang bukan penuh amarah. Saya mengangguk. Saya akan pergi dulu. Besok saya harus bekerja. Tapi ia menahan saya. Tunggu. Boleh saya minta air minum? Saya mengambil segelas air dari meja, lalu membantunya minum. Tangannya lemah, tapi ia mencoba memegang gelas. Saya bisa melihat perubahan di matanya. Seolah-olah, ia melihat saya bukan sebagai staf logistik yang selalu dihina, tapi sebagai manusia. Kamu tidak membenciku? Tanyanya. Saya menggeleng. Saya tidak pernah membenci ibu. Saya hanya ingin bekerja dengan baik, meskipun ibu tidak pernah melihatnya. Ia terdiam lagi, lalu berkata, aku tidak tahu kalau kamu sebaik ini. Saya tersenyum. Saya tidak hebat. Saya hanya manusia biasa. Setelah itu, saya pamit pulang. Malam itu,
Hujan turun lagi. Saya berjalan menuju mobil saya. Merasa lelah, tapi lega. Saya tidak menyelamatkan nyawa untuk mendapatkan penghargaan, tapi saya menyelamatkan nyawa karena itu adalah hal yang benar. Dan mungkin, dari titik ini, segalanya akan berubah. Saya datang ke rumah sakit pagi-pagi sekali, sebelum jam kunjungan dimulai. Saya tidak tahu mengapa saya merasa perlu datang. Mungkin karena rasa tanggung jawab, atau mungkin juga karena rasa penasaran. Dewi masih dirawat, dan meskipun saya bukan siapa-siapa baginya, saya ingin memastikan ia baik-baik saja. Saat saya tiba di lantai 2, ruang rawat inap, saya melihat beberapa staf dari kantor sudah berdiri di luar kamar Dewi. Tapi tidak ada yang berani masuk. Mereka hanya berdiri, menunggu, seperti biasa. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tanpa perintah dari atas, saya mengetuk pintu kamar perlahan. Masuk. Terdengar suaranya dari dalam. Saya membuka pintu dan melihat Dewi duduk di tempat tidur. Wajahnya masih pucat, tapi sudah lebih baik. Ia menatap saya, lalu tersenyum tipis. "Kamu lagi?" katanya. Saya mengangguk. Saya hanya ingin memastikan ibu baik-baik saja. Ia menepuk tempat di sebelahnya. Duduk. Saya ragu sejenak, lalu duduk di ujung kursi. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Saya tidak ingin terlihat tidak sopan, tapi saya juga tidak ingin terlalu akrab. "Kemarin," ujarnya pelan, "kenapa kamu yang menolongku? Bukan mereka." Saya melihat keluar jendela. Mereka takut. Takut salah langkah, takut disalahkan. Dewi terdiam. "Dan kamu? Kamu tidak takut?" Saya tersenyum tipis. "Saya takut, tapi saya lebih takut jika ibu meninggal di depan mata saya. Dan saya tidak melakukan apa-apa." Ia menatap saya lama, lalu berkata, "Kamu berbeda dari yang saya kira." Saya menggeleng. "Saya masih orang yang sama, Bu. Staf logistik biasa. Hanya saja, saya tidak pernah lupa bahwa kita semua adalah manusia." Dewi terdiam lagi. Ia menarik selimutnya lebih tinggi, lalu berkata, "Aku tidak pernah menyadari betapa sendirinya aku di sini." Saya menatapnya. "Ibu punya banyak orang di sekeliling. Tapi mungkin mereka tidak melihat ibu sebagai manusia, hanya sebagai bos." Ia tersenyum getir. "Aku terlalu keras pada mereka. Pada kamu juga." Saya tidak menjawab. Saya tidak ingin membuatnya merasa bersalah. Saya tahu ia sedang mencoba memahami sesuatu yang selama ini ia abaikan. Bahwa manusia tidak hanya dihargai karena jabatan atau kesalahan. "Kamu tidak pernah membenciku?" "Ya," tanyanya lagi. Saya menggeleng. Saya tidak bisa membenci orang hanya karena mereka tidak menyukai saya. Saya percaya setiap orang punya alasan untuk bersikap seperti itu. Dan mungkin suatu hari mereka akan berubah. Dewi menatap saya, lalu berkata, "Aku ingin berubah." Saya terkejut. "Ibu?" Ia menghela napas panjang. "Aku lelah jadi bos yang tidak dicintai, lelah jadi orang yang ditakuti, tapi tidak dihargai. Aku ingin seseorang melihatku sebagai Dewi, bukan Jo." Saya tersenyum. "Saya melihat ibu sebagai Dewi sejak kemarin." Ia menatap saya, lalu tertawa kecil. "Kamu ini." Tiba-tiba, ada ketukan di pintu. Pak Aryo dan beberapa kepala divisi masuk. Mereka langsung membungkuk hormat. "Bu Dewi, bagaimana keadaan ibu?" "Kami sangat khawatir." Dewi menatap mereka, lalu berkata dengan nada dingin, "Kemarin, kalian semua hanya menonton, tapi Budi yang menolongku. Dia yang menyelamatkan nyawaku, bukan kalian." Pak Aryo terkejut. "Tapi Bu..." "Tidak ada tapi. Saya tidak ingin lagi ada suasana seperti itu di perusahaan saya. Saya ingin orang yang peduli, bukan yang hanya tunduk." Mereka saling pandang, lalu mengangguk cepat. Setelah mereka keluar, Dewi menatap saya. "Kamu tahu, aku ingin kamu tetap di dekatku. Bukan sebagai staf logistik biasa, tapi sebagai seseorang yang bisa aku percaya." Saya terkejut. "Ibu serius?" Ayah mengangguk. "Ya, aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi aku ingin kamu tetap di sini." Saya menatapnya.
lalu tersenyum. Saya akan tetap di sini, Bu. Sampai ibu benar-benar pulih. Saya tidak tahu apakah ini awal dari sesuatu yang baru. Tapi saya tahu bahwa dari titik ini, Dewi mulai melihat saya bukan hanya sebagai staf logistik biasa, tapi sebagai manusia. Dan mungkin itu adalah awal dari segalanya. Dewi akhirnya pulang dari rumah sakit seminggu setelah kejadian itu. Wajahnya masih terlihat lelah, tapi ia sudah bisa berjalan sendiri dan kembali ke kantor. Meskipun dokter menyarankan istirahat total, Dewi tidak bisa diam begitu saja. Tipe orang yang merasa tidak hidup jika tidak bekerja. Saya melihat perubahan pada Dewi sejak ia kembali. Ia tidak lagi memarahi karyawan di depan umum. Ia tidak lagi menyalahkan saya atas kesalahan yang bukan tanggung jawab saya. Bahkan, ia beberapa kali memanggil saya ke ruangannya hanya untuk berbicara, bukan untuk menyalahkan. Tapi yang lebih mencurigakan lagi, ia mulai menunjukkan perhatian. Budi, kamu makan siang belum? Tanyanya suatu hari saat saya sedang menurunkan barang dari truk jet. Sudah, Bu. Saya bawa bekal. Ia mengangguk. Kalau begitu, makan di ruanganku. Aku ada laporan yang harus kamu bantu periksa. Saya tidak bisa menolak. Saya ikut masuk ke ruangannya. Suasana di dalamnya sangat berbeda dari sebelum ia sakit. Tidak ada aura dingin yang membuat saya ingin cepat-cepat keluar. Kini, ia seperti ingin saya ada di sana. Beberapa hari berlalu, dan perubahan itu terus terjadi. Dewi mulai memanggil saya dengan nama depan, bukan dengan jabatan. Ia mulai menghargai pendapat saya. Bahkan saat rapat besar, dan yang paling mengejutkan, ia mulai menunjukkan kelemahan. Budi, aku merasa tidak punya kontrol lagi atas perusahaan ini, katanya suatu sore saat kami sedang duduk di ruangannya. Saya menghentikan pengetikan saya di laptop. Maksud ibu? Ia menatap jendela besar yang menghadap ke langit-langit Jakarta. Aku mulai merasa orang-orang di sini tidak lagi melihatku sebagai pemimpin. Mereka hanya takut, dan ketakutan itu tidak cukup untuk menjaga perusahaan tetap stabil. Saya terdiam. Saya tahu itu adalah pengakuan yang sulit baginya. Ia selama ini dikenal sebagai bos yang tidak pernah goyah, yang selalu tahu apa yang harus dilakukan. Tapi kini, ia mulai merasa rapuh. Mungkin ibu perlu membangun kembali kepercayaan mereka. Saya mencoba menjawab. Ia tersenyum tipis. Mereka tidak percaya pada saya. Mereka hanya mencari celah untuk menjatuhkan saya. Saya tergigit. Siapa? Ia menatap saya. Pak Aryo. Beberapa kepala divisi. Aku mulai menyadari. Mereka tidak pernah benar-benar mendukungku. Mereka hanya menunggu aku jatuh. Saya tidak bisa membayangkan itu. Saya tahu, Pak Aryo sering memandang rendah saya. Tapi saya tidak menyangka ia bisa sejauh itu. Lalu, apa yang akan ibu lakukan? Dewi menarik napas panjang. Aku butuh seseorang yang bisa aku percaya. Seseorang yang tidak punya agenda tersembunyi. Seseorang yang peduli. Bukan karena jabatan atau uang. Ia menatap saya. Dan itu adalah kamu. Saya terdiam, ibu. Saya hanya staf logistik biasa. Saya tidak punya pengalaman di manajemen. Tapi kamu punya hati. Dan itu lebih penting dari sekadar pengalaman saya menandok. Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya hanya ingin bekerja, membayar biaya sekolah Andi, dan menjaga ibu tetap bisa makan. Tapi kini, Dewi memberi saya tanggung jawab yang jauh lebih besar dari itu. Beberapa hari setelah percakapan itu, Dewi memanggil saya ke rapat darurat. Ini adalah rapat besar. Dihadiri oleh semua kepala divisi, termasuk Pak Aryo. Saat saya masuk, semua mata langsung mengarah pada saya. Ada yang heran, ada yang sinis. Pak Aryo bahkan tersenyum mengejek. Dewi berdiri. Saya ingin semua tahu bahwa mulai hari ini, Budi akan menjadi asisten manajer logistik. Ia akan duduk di sebelah saya dan membantu saya dalam semua keputusan strategis. Semua orang terdiam. Saya juga terkejut. Pak Aryo akhirnya berdiri. Bu Dewi, apakah ini keputusan yang tepat? Dia hanya staf logistik biasa. Dewi menatap tajam. Tepat atau tidak? Itu keputusan saya. Budi adalah satu-satunya orang yang benar-benar peduli pada saya. Bukan kalian. Bukan kamu. Pak Aryo terdiam. Tapi saya bisa melihat amarah di matanya. Setelah rapat selesai, saya menghampiri Dewi. Mengapa ibu melakukan ini? Ia tersenyum.
Karena aku percaya padamu, dan karena aku tahu, kamu tidak akan pernah menyakitiku seperti mereka. Saya menatapnya. Lama. Saya tahu, ini bukan hanya soal jabatan, ini adalah soal kepercayaan, dan mungkin, ini juga adalah awal dari sesuatu yang lebih besar dari sekadar pekerjaan. Sejak diangkat menjadi asisten manajer logistik, hidup saya mulai berubah. Bukan hanya karena posisi atau gaji yang naik itu pun belum terasa benar, tapi karena cara orang memandang saya. Beberapa rekan kerja mulai menyapa dengan ramah. Meskipun ada juga yang masih memandang saya dengan rasa tidak suka, tapi yang paling mencolok adalah perubahan dalam diri Dewi. Ia mulai sering memanggil saya ke ruangannya, tapi bukan untuk membicarakan laporan atau pengiriman, kadang hanya untuk berbicara tentang hari buruknya, tentang tekanan dari para kepala divisi. Bahkan, suatu kali, ia menangis di depan saya. Saya tidak tahu harus bereaksi apa saat itu. Saya hanya bisa duduk diam, lalu menyerahkan tisu padanya. Saya tahu, ini bukan kelemahan. Ini adalah kemanusiaan. Dan untuk pertama kalinya, saya melihat Dewi, bukan sebagai bos yang dingin, tapi sebagai seorang wanita yang juga punya beban, rasa, takut, dan kerentanan. Kamu tidak akan pernah membicarakan ini pada siapapun, kan? Tanyanya sambil mengusap air matanya. Saya menggeleng. Tentu saja tidak, Bu. Ia menatap saya, lalu tersenyum tipis. Aku percaya padamu. Dari hari itu, hubungan kami mulai berubah. Tidak dalam cara yang dramatis atau romantis, tapi dalam cara yang perlahan dan tulus. Kami mulai berbicara lebih sering. Seringkali, ia menanyakan pendapat saya tentang kebijakan perusahaan. Seringkali, ia meminta saya menemani makan siangnya. Dan suatu hari, ia bahkan mengajak saya pulang bersamanya. Kamu mau menemaniku ke rumah? Aku tidak ingin sendirian hari ini. Saya terkejut. Tapi, saya tidak tahu apakah itu pantas. Kita bukan bos dan karyawan biasa lagi, Budi. Kita sudah berada di luar itu. Saya akhirnya menyetujui ajakannya. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi saya tahu ini adalah titik di mana hati saya mulai terbuka untuk sesuatu yang lebih. Rumah Dewi besar, mewah, tapi terasa sepi. Tidak ada suara anak-anak. Tidak ada suara ibu yang memanggil dari dapur. Hanya suara angin yang masuk dari jendela besar. Kamu tinggal sendirian di sini? Tanya saya. Ia mengangguk. Ayahku sudah meninggal. Ibu tinggal di Bali. Aku tidak punya saudara. Aku hanya punya perusahaan. Saya menatapnya. Itu pasti berat. Ia tersenyum getir. Aku tidak pernah merasa sendirian sampai aku sakit. Tapi, sekarang, aku mulai merasa bahwa aku butuh seseorang. Bukan untuk menemani aku bekerja, tapi untuk menemani aku hidup. Saya menendak. Saya tidak tahu harus menjawab apa, tapi saya bisa merasakan sesuatu di antara kami. Sesuatu yang tidak bisa saya jelaskan dengan kata-kata. Beberapa minggu berlalu, hubungan kami semakin dekat. Kami mulai berbicara tentang masa lalu, dan keluarga, tentang harapan, dan suatu hari, saat kami sedang duduk di taman kantor, Dewi tiba-tiba berkata, "Kamu tahu, aku mulai merasa bahwa kamu bukan hanya sekadar karyawan lagi." Saya menatapnya. Maksud ibu? Ia menatap saya lama, lalu berkata, "Aku mulai menyukai kamu, Budi. Bukan sebagai bos, tapi sebagai seorang wanita." Saya terdiam. Saya tidak tahu harus merasa senang atau takut. Saya tahu perasaan itu juga mulai tumbuh di hati saya, tapi saya juga tahu ini adalah jalan yang tidak mudah. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan, Bu. Ia tersenyum. Kamu tidak harus melakukan apa-apa. Hanya biarkan perasaan itu tumbuh. Jika memang ada. Saya menatap matanya. Kali ini tidak ada dingin, tidak ada amarah, hanya kejujuran. Dan untuk pertama kalinya, saya merasa bahwa mungkin Dewi bukan hanya bos saya. Mungkin ia juga adalah seseorang yang bisa saya cintai. Saya tidak pernah menyangka bahwa hari ini akan menjadi salah satu hari paling menentukan dalam hidup saya. Saat saya masuk ke ruang rapat pagi itu, suasana terasa berbeda, tidak seperti biasanya. Semua kepala divisi sudah duduk rapi di meja besar, termasuk Pak Aryo.
Mereka tidak berbicara satu sama lain, hanya menatap saya dengan tatapan dingin dan penuh amarah. Saya bisa merasakan ada sesuatu yang sedang direncanakan. Dewi datang beberapa menit kemudian. Ia berjalan dengan langkah tegas, tapi saya bisa melihat sesuatu yang berbeda di matanya. Ada ketegangan, ada amarah yang sedang ia tahan. "Silakan duduk," ujarnya. Saya memilih tempat di sebelahnya. Seperti biasa, tapi kali ini, rasa tidak nyaman menyelimuti saya. Pak Aryo membuka suara. "Bu Dewi, kami ingin menyampaikan laporan internal tentang beberapa kebijakan yang terakhir Ibu ambil. Khususnya, tentang promosi Budi." Saya menegung Dewi, menatapnya tajam. "Apa masalahnya, Pak?" Aryo tersenyum mengejek. "Kami merasa keputusan itu terlalu impulsif. Budi tidak punya latar belakang manajerial. Ia hanya staf logistik biasa. Dan kini, ia duduk di samping ibu, membuat keputusan penting. Kami khawatir ini akan mengganggu stabilitas organisasi." Saya ingin menjawab, tapi saya tahan diri. Ini bukan saatnya saya yang berbicara. Dewi menatap satu persatu kepala divisi, lalu berkata, "Kalian semua tahu bahwa Budi adalah satu-satunya orang yang menolongku saat aku sakit. Tidak ada di antara kalian yang berani mendekat. Tapi Budi yang melakukannya, tanpa pamrih, tanpa takut." Pak Aryo tersenyum sinis. "Itu adalah tindakan yang mulia. Tapi itu tidak cukup untuk menempatkannya di posisi strategis." Dewi menatap saya, lalu kembali pada mereka. "Kalian salah. Budi bukan hanya menyelamatkan nyawaku. Ia juga menyelamatkan hatiku." Semua orang terdiam. Saya sendiri terkejut. Saya tidak menyangka Dewi akan mengatakan itu di depan umum. Ia melanjutkan. Suaranya tegas dan penuh keyakinan. "Aku tidak pernah menyadari betapa rapuhnya aku sampai. Budi menunjukkan padaku bahwa manusia tidak hanya diukur dari jabatan atau kekuasaan. Ia menunjukkan padaku arti kemanusiaan, arti kejujuran, arti cinta yang tidak mengharapkan balasan." Pak Aryo berdiri. "Bu Dewi, apakah ini keputusan yang rasional? Kami khawatir ini hanya karena rasa terima kasih yang berlebihan." Dewi menatapnya tajam. "Ini bukan hanya rasa terima kasih. Ini adalah pengakuan. Aku tidak akan membiarkan kalian menjatuhkannya, karena jika ada yang layak duduk di sampingku, itu adalah Budi, bukan kalian." Saya menatapnya. Saya tidak tahu harus merasa bangga atau malu, tapi saya tahu Dewi benar-benar berubah. Ia tidak lagi menjadi bos yang dingin. Ia menjadi pemimpin yang berani mengakui kelemahan dan berani membela orang yang ia percaya. Pak Aryo dan beberapa kepala divisi akhirnya keluar dari ruang rapat dengan langkah kasar. Saya bisa melihat amarah di wajah mereka, tapi saya juga bisa melihat kekuatan di mata Dewi. Setelah mereka pergi, Dewi menatap saya. "Kamu tahu, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Karena kamu adalah orang yang pantas dihargai, bukan hanya sebagai karyawan, tapi sebagai manusia." Menatapnya lama, lalu berkata, "Mengapa ibu melakukan ini?" Ia tersenyum. "Karena aku mulai menyadari bahwa cinta tidak selalu datang dari tempat yang kita harapkan. Terkadang, ia datang dari orang yang selama ini kita abaikan." Saya menunduk. Saya tahu, dari titik ini, tidak ada jalan untuk kembali ke kehidupan yang lama. Saya bukan lagi staf logistik biasa. Saya bukan lagi orang yang diabaikan. Saya adalah orang yang dipilih oleh Dewi. Dan mungkin, inilah awal dari segalanya. Setelah pengakuan Dewi di rapat besar itu, segalanya mulai berubah. Bukan hanya dalam cara orang memandang saya, tapi juga dalam cara Dewi menjalankan perusahaan. Ia mulai mengubah kebijakan internal, memberi ruang bagi karyawan untuk menyampaikan keluhan tanpa takut dihukum. Ia mulai mengevaluasi kinerja para kepala divisi. Bukan hanya dari hasil kerja, tapi juga dari cara mereka memperlakukan bawahan. Saya tidak pernah menyangka akan menjadi bagian dari perubahan itu. Tapi Dewi tidak memberi saya pilihan. Ia terus membawa saya dalam rapat strategis, meminta pendapat saya tentang kebijakan baru, bahkan mengizinkan saya menandatangani beberapa dokumen penting sebagai tanda bahwa saya bukan lagi hanya staf logistik biasa,
Namun, tidak semua orang menerima perubahan ini. Pak Aryo mulai menunjukkan ketidaksukaannya secara terang-terangan. Ia tidak lagi hadir tepat waktu dalam rapat, sering memotong pembicaraan saya dengan nada sinis, dan bahkan pernah memanggil saya anak bawahan di belakang. Saya tidak membalas. Saya tahu, jika saya melawan dengan cara yang sama, saya akan menjadi seperti mereka, dan saya tidak ingin itu terjadi. Dewi pun mulai mengetahui permainan kotor Pak Aryo. Ia menemukan bukti bahwa beberapa laporan keuangan telah dipalsukan, dan itu semua berujung pada Pak Aryo. Saat ia mengumumkan pemecatan Pak Aryo di depan semua karyawan, saya bisa melihat amarah di wajahnya, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Dewi punya bukti lengkap. Setelah Pak Aryo pergi, suasana kantor mulai berubah, bukan hanya karena takut, tapi karena ada rasa hormat yang mulai tumbuh. Karyawan mulai merasa aman untuk menyampaikan pendapat. Manajer menunjukkan lebih banyak empati pada bawahan. Dan saya, meskipun masih rendah hati, mulai dipandang sebagai sosok yang bisa dipercaya. Tapi perubahan terbesar terjadi dalam diri Dewi. Ia mulai lebih sering menghabiskan waktu di luar kantor. Kami pergi ke pasar tradisional Makon, di warung kecil, bahkan pernah menghabiskan sore di pinggir kali, menikmati angin sore, sambil bercerita tentang masa lalu. Kamu tahu, aku dulu tidak pernah makan di tempat seperti ini, katanya suatu hari, sambil menyuap nasi goreng dari warung pinggir jalan. Saya tersenyum. Kenapa sekarang ibu mau? Ia menatap saya, karena aku mulai menyadari bahwa hidup itu bukan hanya tentang uang dan jabatan, tapi tentang pengalaman, tentang orang-orang yang menemani kita dalam perjalanan hidup ini. Saya menatapnya lama. Saya tahu, ia sedang mencoba menjadi lebih manusiawi. Dan saya tahu, ia sedang mencoba mencintai saya dengan cara yang tulus. Beberapa minggu setelah perubahan besar itu, Dewi memanggil saya ke ruangannya. Budi, katanya sambil menatap saya, aku ingin kamu menjadi lebih dari sekadar asisten manajer. Saya terkejut. Maksud ibu? Ia tersenyum. Aku ingin kamu menjadi direktur operasional kami. Aku percaya padamu. Aku tahu kamu bisa melakukannya. Saya terdiam. Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya hanya seorang lulusan SMA dari dasar. Saya bukan orang dengan latar belakang manajemen. Tapi Dewi melihat sesuatu dalam diri saya yang bahkan saya sendiri tidak lihat. Saya tidak yakin saya bisa melakukannya, Bu. Ia menghampiri saya, lalu berkata pelan, kamu bisa, karena kamu punya hati, dan itu adalah modal terbesar dalam memimpin. Saya menatapnya, lalu mengangguk. Kalau ibu percaya pada saya akan mencoba. Ia tersenyum. Kita akan melakukannya bersama. Saya akhirnya menerima jabatan itu. Dan meskipun awalnya banyak karyawan yang meragukan, mereka mulai percaya. Ketika melihat cara saya bekerja, saya tidak pernah menyalahkan tanpa alasan. Saya tidak pernah memarahi di depan umum. Saya selalu berusaha memahami masalah sebelum memberi hukuman. Saya tidak ingin menjadi seperti bos yang pernah saya benci. Saya ingin menjadi bos yang layak dihormati, bukan ditakuti. Dan mungkin inilah jalan saya. Jalan dari seorang staf logistik biasa, menjadi pendamping seorang CEO. Bukan karena jabatan, tapi karena cinta. Hari itu, langit Jakarta terlihat cerah, tidak seperti biasanya yang selalu diselimuti kabut asap kendaraan dan polusi. Saya berdiri di depan gereja kecil di pinggiran kota, memakai jas biru tua yang saya beli dari tabungan bulan lalu. Di samping saya, duduk Ibu dan Andi, dengan senyum yang tidak pernah mereka lepaskan. Sejak tadi pagi, ini adalah hari terpenting dalam hidup saya. Bukan karena saya naik jabatan, bukan karena saya akhirnya punya penghasilan yang cukup untuk membayar kuliah Andi, tapi karena hari ini, saya akan menikahi wanita yang dulu pernah meremehkan saya, wanita yang dulu saya anggap tidak pernah melihat saya sebagai manusia. Tapi, kini, ia adalah orang yang paling saya cintai. Dewi, pintu gereja terbuka. Ia muncul dengan gaun putih sederhana, rambutnya dikepang rapi, dan senyumnya yang biasanya dingin, kini hangat dan tulus. Ia berjalan pelan, diiringi langkah musik piano sederhana. Saya menatapnya, dan untuk pertama kalinya saya melihatnya
Bukan sebagai bos saya, bukan sebagai Cho yang karismatik, tapi sebagai seorang wanita yang telah berjuang, jatuh, bangkit, dan akhirnya menemukan cinta di tempat yang tidak pernah ia bayangkan. Di sisi lain gereja, beberapa karyawan perusahaan hadir, termasuk Pak Rudi, yang dulu hanya netral, kini menjadi salah satu pendukung terkuat saya. Beberapa rekan kerja lama, bahkan mantan kepala divisi yang dulu meremehkan saya, kini datang dengan ucapan selamat dan doa terbaik. Saat upacara berlangsung, saya dan Dewi berdiri, berhadapan. Pendeta membacakan sumpah pernikahan, tapi saya tidak perlu mendengarkan semua itu untuk tahu bahwa saya siap. Saya siap menjadi suami Dewi. Saya siap menemani hidupnya, bukan karena jabatannya, tapi karena ia adalah wanita yang telah berubah, dan ia telah mengubah hidup saya. Saya bersedia, kata saya, dengan suara tegas. Dewi menatap saya, lalu berkata, saya bersedia. Saat cincin melingkar di jari kami, saya bisa merasakan air mata menggenang di mata ibu. Andi menepuk punggung saya dengan bangga. Saya menatap Dewi, dan ia tersenyum. Saya tahu, dari titik ini, kami tidak lagi terikat oleh jabatan atau hierarki. Kami terikat oleh cinta, pengorbanan, dan perjalanan yang telah membawa kami sampai di sini. Setelah upacara selesai, kami mengadakan resepsi sederhana di sebuah taman kecil. Tidak ada kemewahan, tidak ada sorotan media, hanya keluarga, teman, dan orang-orang yang benar-benar peduli pada kami. Saya duduk di meja pengantin. Sementara tamu datang satu persatu, memberi ucapan selamat. Pak Aryo tidak datang. Saya tidak menunggu, tapi saya tahu. Ia pasti mendengar cerita tentang pernikahan ini, dan mungkin ia akhirnya menyadari bahwa kekuasaan tidak selamanya berada di tangan orang yang ia kira. Malam hari, saya dan Dewi duduk di taman, jauh dari keramaian. Kami menatap langit yang penuh bintang. Kamu tidak menyesal menikahi saya? Tanyanya. Saya tersenyum. Saya tidak pernah menyesal. Bahkan sejak hari pertama saya mengenal ibu, ia menatap saya. Padahal dulu, saya sering menyakitimu. Saya menggelang. Tapi ibu juga yang membuat saya menjadi lebih kuat. Ibu mengajarkan saya bahwa cinta bukan tentang siapa yang lebih tinggi, tapi tentang siapa yang tetap berada di samping kita saat kita jatuh. Ia tersenyum, lalu menyandarkan kepalanya di bahu saya. Saya beruntung memilikimu, Budi. Saya menatap langit. Saya tahu, hidup ini tidak pernah mudah. Tapi, saya juga tahu bahwa cinta dan pengorbanan selalu membawa kita ke tempat yang tepat. Tempat di mana kita diterima, dicintai, dan dihargai. Bukan karena jabatan, tapi karena siapa kita sebenarnya. Beberapa bulan setelah pernikahan, saya dan Dewi memutuskan untuk mendirikan sebuah yayasan pendidikan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. Kami ingin memberi kesempatan kepada mereka yang seperti saya dulu orang biasa, tapi punya impian besar. Saya sering mengunjungi yayasan itu, melihat anak-anak belajar, tertawa, dan bercita-cita menjadi dokter, insinyur, atau bahkan CO. Dan saya tersenyum, karena saya tahu Andi juga akan menjadi salah satu dari mereka. Karena dari titik ini, saya bukan lagi staf logistik biasa. Saya adalah pendamping Dewi. Saya adalah direktur operasional perusahaan besar. Saya adalah suami dari seorang wanita yang pernah meremehkan saya, tapi akhirnya mencintai saya. Dan yang paling penting, saya adalah Budi Setiawan, manusia biasa yang akhirnya menemukan tempatnya di dunia.